Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hono dalam pembahasan tentang soal halogen. Kemudian untuk BR2, suhu kamar adalah cair. Terus kalau iodin pada suhu kamar adalah padat. Oke ya, wajahnya ini. Kemudian untuk yang B, coba prediksikan kalau astatin ini kira-kira wujudnya apa melihat dari tabel yang ada di buku itu. Astatin kita lihat dari atas ke bawah di F2, Cl2, Br2, I2, astatin. Ini adalah wujudnya gas dengan titik leleh, titik didih yang rendah. Kemudian semakin ke bawah semakin tinggi karena memang gaya van der Waals-nya semakin besar. Ini masih wujudnya gas pada suhu kamar. Bromin adalah cair, iodin adalah ini sudah padat. Kemudian astatin ini adalah padat ya. Jadi melihat dari kecenderungan dari sifat itu, maka bisa dipastikan untuk astatin ini juga punya wujud padat ya, punya wujud padat. Oke. Sekarang yang C. Bagaimana untuk halogen daya oksidasinya? Mana yang paling hebat? Daya oksidasi ya, daya oksidasi ya, maksudnya daya mengoksidasi ya. Daya mengoksidasi atau ini sebagai oksidatornya ya. Jadi sebagai oksidator, daya oksidatornya yang paling hebat adalah urutannya adalah F2 disusul Cr2, Br2, baru yang paling lemah adalah I2. Oke. Kemudian yang D, mana daya reduktor yang terkuat? Daya reduktor yang terkuat. Daya reduktor terkuat. Nah, ini adalah kebalikannya. Reduktor terkuatnya adalah yang I2. Oke. Kemudian yang E, afinitas elektron. Jadi afinitas elektron untuk F ini adalah min 348. Kemudian afinitas elektron untuk Cl adalah min 364. Oke. Mana yang lebih mudah membentuk ion negatif? Ya kalau secara angka ini adalah klor. Namun ada pertimbangan lain. Ternyata untuk disosiasi ya, untuk disosiasi F2, jadi untuk daya disosiasi F2 ternyata juga kurang dari Cl2. Ini dari daya disosiasi dari pemecahan ini F2 itu adalah masih kurang dari Cl2 untuk terpecah, sehingga walaupun afinitas elektronnya itu lebih rendah, maka dari fakta ini ternyata yang lebih mudah untuk membuat
ion negatif adalah F. Ini yang lebih mudah menjadi ion negatif. Jadi lebih mudah negatif. Ini adalah fluor daripada klor ya. Jadi bisa disimpulkan memang untuk F ini daya reaksinya adalah paling hebat dibandingkan halogen yang lain. Sekarang soal yang kedua, coba tuliskan masing-masing senyawa dari unsur-unsur halogen. F, coba kita yang F. Contohnya apa untuk F yang pada yang terdapat di alam? Na3Al6. Ini contohnya. Ini adalah kriolit namanya. Ini penting nanti untuk pengolahan aluminium. Kemudian contoh yang Cl banyak. Nah, Cl itu adalah natrium klorida, kemudian magnesium klorida, dan lain-lain. Banyak. Untuk yang F ini saya tambah contoh lagi, CaF2, kalsium klorida, dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk senyawa yang dari Br, ini sama dengan yang NaCl ada dalam air laut, bisa NaBr, bisa MgBr2. Ini ada keberadaan dalam air laut, cuman lebih banyak yang Cl-nya. Kemudian untuk yang I, contohnya adalah natrium yodida, kemudian ada natrium yodat, ini dalam air laut juga, dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh senyawa yang di alam yang ada halogen, dan masih ada banyak sekali senyawa-senyawa yang dari unsur-unsur ini. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah mengapa? Ini mengapa untuk senyawa halogen, jadi senyawa halogen, ini yang banyak ditemui senyawa halogen tuh pada umumnya bilox -1. Kenapa pada umumnya kok bilox -1? Sebagai contoh aja, misalnya yang banyak kan NaCl, kemudian NaI, kemudian NaBr, atau kalau dengan golongan 2A MgBr2, kalau dengan Al ya AlBr3. Yang jadi pertanyaan, kenapa biloxnya pada umumnya adalah -1? Oke, kita ingat kembali untuk halogen. Ambil contoh misalnya Cl, nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. Oke. Untuk jadi stabil, klorin ini kan perlu nambah 1 elektron ya. Jadi perlu 1 elektron dari atom lain. Ini oleh karena cuman perlu ngambil 1 lagi, jadi 1 elektron supaya jadi 8. Maka untuk unsur-unsur halogen ini adalah bilox kebanyakan adalah -1. Ini cara yang paling mudah. Artinya dengan spontan terjadi, ini adalah dengan bilox -1. Ini alasannya ya, kenapa kok
Halogen senyawanya pada umumnya biloknya -1. Ini adalah kita lihat dari konfigurasi elektronnya. Tuliskan reaksinya. A. Gas klorin ditambah serbuk besi. Gas klorin Cl2 gas, serbuk besi adalah Fe. Ini menurut referensi ini adalah menjadi FeCl3. Ini solid, ini solid. Koefisiennya kita samakan. Fe-nya ini 2, 3, ini kasih angka 2 nih ya. Berarti di sini Cl-nya 3, Fe-nya 2. Oke. Jadi ini klorin ditambah serbuk besi jadi besi 3 klorida. Ini reaksinya. Kemudian soal yang B, uap iodin ditambah dengan larutan natrium hidroksida pekat panas. Oke. Apa yang terjadi? Ini adalah terjadi reaksi autoredox. I2 karena uap adalah gas ditambah NaOH, ini aqueous, menjadi natrium iodida solid ditambah natrium iodat solid ditambah dengan H2O. Koefisiennya kita samakan. Ketiga ini 6, yang di sini adalah 5, kemudian di sini adalah 3. Ini sudah persamaan yang setara. Kemudian yang C, soalnya adalah gas klorin direaksikan dengan larutan kalium iodida. Larutan kalium iodida. Apa yang terjadi? Gas klorin Cl2 gas ditambah kalium iodida menjadi gas klorin lebih di atas sebagai oksidatornya lebih hebat ya. Sehingga akan jadi KCl aqueous ditambah dengan I2. I2 adalah endapan. Cl-nya 2, ini berarti 2. Ini juga nih 2. Ini adalah aqueous ya. Ini adalah reaksi yang setara. Oke, yang ditanyakan? Oke ya. Jadi mengenai reaksi ini adalah hasil reaksinya. Kemudian untuk soal yang nomor 5. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Reaksi pergeseran F2 gas direaksikan dengan Cl-. Ion. Bisakah terjadi reaksi? Bisa ya. Jadi ini walaupun ini min, ini ada pasangannya. Jadi F mampu memisahkan pasangan ini. Sehingga nanti akan Cl2-nya akan jadi sendirian. Cl2 gas. F-nya akan jadi ini F-. Oke. 2 F-, ini samakan. Oke ya. Ini adalah yang A. Bagaimana yang B? Gas klorin direaksikan dengan larutan iodida. Klorin ini gas ya, direaksikan sama iodida
Bisa reaksi? Bisa. Jadi I-nya I-nya akan sendirian ya. 2 solid ditambah dengan Cl min. Ini adalah 2. Oh ya, ini aqueous. Ini adalah aqueous. Yang C klorin gas sama F min. Bisa nggak menggeser ini? F min aqueous ini. Aqueous. Bisakah menggeser? Tidak bisa ya. Ini tidak bisa karena F itu posisinya adalah lebih di atasnya. Yang D Br2 ini gas ditambah Cl min aqueous. Apakah bisa menggeser? Apakah bisa menggeser? FCl-Bri. Ingat itu ya. Oh, Br lebih di bawahnya berarti tidak bereaksi. Ya. Oke. Kemudian untuk Br suhu kamar ini wujudnya adalah liquid. Jadi untuk ralat yang di buku, jadi F2Cl2, Cl2, FbR2 semuanya adalah bukan larutan tetapi sebagai gas tergantung dari fasenya masing-masing ya. Tergantung dari apa? Fasenya masing-masing. Oke. Ini adalah pembahasan mengenai latihan 3.2. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ini silahkan. Ya, ini ada tambahan, mumpung ada tempat kosong, saya tambahkan untuk urutan kekuatan asam halogen. Jadi kekuatan asam halogen adalah yang paling hebat siapa? HCl, HBr, kemudian HI. Yang paling lemah adalah HF. Yang ini adalah asam kuat, yang ini adalah yang lemah. Ya, ini untuk tambahan untuk kekuatan asam halogen. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.